Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar ya pada subtema 3. Nah, menuju masyarakat sejahtera masih di tema 6. Tema 6 ini hampir selesai teman-teman. Nah, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini ada di pembelajaran kelima. Nah, kita akan belajar di pembelajaran 4 dan 5 masih dalam subtema 3. Masyarakat sejahtera, negara kuat. Ini menggambarkan bagaimana masyarakat sejahtera. Yang pertama, ya, para pelajar yang menggunakan haknya dengan baik, ya, melaksanakan hak dengan bertanggung jawab, dengan belajar sungguh-sungguh, belajar kelompok bersama teman-teman yang lain. Yang kedua, masyarakat yang hidup rukun, ya, mau berteman dengan siapa saja, tidak membedakan baik agama, suku, bangsa maupun ras. Dan kemudian untuk yang ketiga itu terciptanya, menggambarkan terciptanya lapangan pekerjaan untuk para petani, ya, tanah-tanah masih bisa untuk ditanami, ya. Sedangkan sekarang coba kalian lihat, lahan-lahan sudah dibuat bangunan-bangunan. Nah, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tentunya negara harus bisa memproduksi hasil pertanian sendiri, ya. Nah, kemudian untuk yang gambar nomor 4 itu gambar dari keluarga Udin, di mana keluarga Udin menggunakan pola hidup sehat. Hidup sehat juga merupakan ciri-ciri dari masyarakat yang sejahtera. Nah, pada pembelajaran 4 kita akan membahas reklame, ya. Kita membahas kembali sedikit. Kemudian ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan ini sudah kita pelajari teman-teman. Nah, Ustazah hanya akan mengingatkan, silahkan kalian buka kembali bukunya ya. Apakah kalian masih ingat apa itu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Kemudian ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Nah, kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang membandingkan judul bacaan dengan isi bacaan. Nah, di pembelajaran 5 sama ya, kita membahas lagi ciri-ciri masa pubertas sehingga nanti Ustazah hanya akan meringkaskan saja. Nah, kemudian ada juga informasi ketika membaca judul bacaan dengan informasi setelah membaca bacaan. Kita akan membandingkan apakah judul dengan isi bacaan itu sesuai. Nah, teman-teman, yuk kita pelajari. Yang pertama, kita amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar reklame ya. Gambar reklame yang pertama kita periksa dulu. Ini tentang ingat demam berdarah, ingat 3M+. Nah, seperti apa itu? Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, plus hindari gigitan nyamuk, tidur dengan memakai kelambu, memakai obat nyamuk ya. Nah, ini salah satu reklame ajakan kepada masyarakat untuk hidup sehat ya, supaya terhindar dari demam berdarah. Nah, ini dikeluarkan oleh Lembaga Pusat Kesehatan ya, Dinas Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita lihat ke gambar 2. Selamatkan dunia pendidikan dari narkoba. Jangan biarkan senyum itu hilang karena ulah narkoba. Say no to drug. Artinya katakan tidak pada narkoba. Ini mengajak kita para pelajar itu supaya tidak dekat-dekat dengan narkoba. Jangankan memakai ya, dekat-dekat pun tidak. Supaya apa? Supaya dunia pendidikan itu selamat. Artinya para pelajar hidup dengan sehat. Nah, kemudian yang ketiga,
bijak memilih makanan. Ya. Ini ada 1 sendok teh garam, 5 sendok makan lemak, kemudian 4 sendok makan gula. Jadi maksudnya ketika memasak gunakan memilih bahan makanan yang sehat, tidak mengandung MSG ya. GGL, gula, garam, dan lemak. Nah, kemudian yang keempat adalah matikan rokok Anda sekarang. Sebelum rokok mematikan Anda dan orang di sekitar Anda ini mengajak kita untuk berhenti merokok bagi yang sedang merokok ya. Jadi ini juga mengingatkan kita supaya kita tidak merokok. Dari keempat reklame ini tentunya memiliki isi ya. Nah, isi reklame itu sebenarnya bukan hanya ajakan, ada beberapa ya. Isi reklame dapat berupa yang pertama promosi, berarti ini berkaitan dengan perkenalan produk. Nah, kemudian pengiklanan suatu produk sama aja ya dengan promosi. Promosi ini tetapi lebih luas, bisa juga promosi tentang suatu lembaga ya, sekolah atau pusat mall atau pusat perbelanjaan atau tempat-tempat ya. Nah, kemudian yang ketiga pemberitahuan kegiatan. Misalnya, ayo datang dalam peringatan 17 Agustus atau peringatan Isra Mi'raj. Nah, biasanya dipasang di reklame jenis apa, teman-teman? Iya, betul ya. Pada reklame jenis spanduk. Ya, nah kemudian reklame berupa ajakan atau larangan. Kalau reklame-reklame di atas tadi lebih kepada ajakan dan larangan ya, seperti ajakan untuk pola hidup sehat, larangan mendekati narkoba, kemudian ajakan bijak dalam memilih makanan, dan kemudian larangan merokok. Nah, teman-teman, dari reklame-reklame yang sudah kalian pelajari, kemarin kalian sudah pelajari tentang macam-macam reklame, salah satunya ada baliho. Nah, baliho ini biasanya dipasang di jalanan ya, di jalan-jalan raya yang memakai tiang-tiang tinggi itu ya, sampai kita dari jauh saja sudah bisa melihat. Nah, teman-teman coba kalau teman-teman itu sedang jalan-jalan, entah itu memakai kendaraan motor ataupun mobil ataupun sepeda, coba lihat dan amati pada baliho itu terdapat apa aja sih isi. Kemudian yang terpenting lagi itu adalah lembaga pembuat baliho tersebut. Nah, kemudian di jalanan juga terkadang ada spanduk atau ada poster ya. Nah, teman-teman, dari berbagai macam reklame yang sudah kita pelajari, diharapkan kita bisa mengidentifikasi isi reklame tersebut sehingga kita juga bisa menyampaikan informasi ya kepada saudara, kepada teman ketika isi dari baliho atau reklame tersebut itu penting. Nah, sekarang coba teman-teman buka buku siswa halaman 108, itu ada bacaan. Nah, kita akan membandingkan judul bacaan dengan isi bacaan. Di halaman 108 dan juga 110 itu berarti ada 2 judul bacaan. Kita ke halaman 108 dulu, yaitu berjudul tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau judulnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, berarti isi dari bacaan tersebut ada beberapa upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Nah, coba kita baca ya, apakah isi bacaan sesuai dengan judul atau judul sudah sesuai dengan isi bacaan? Yuk, tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah di Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga yang berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Makanya di sini saya jelaskan sedikit ya, di Kabupaten dan Kota Tegal tentu tingkat kesejahteraannya berbeda. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri. Di kota jalanan sudah rapi, di kabupaten masih banyak jalanan yang belum rapi. Hal itu kenapa ya? Karena kesejahteraan masyarakatnya berbeda. Nah, kita baca paragraf kedua. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun sampai ke pelosok desa. Teman-teman, sampai di sini ada nggak sih penjelasan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat? Nah, di sini ada ya, di paragraf kedua, salah satu upayanya itu meratakan pembangunan ke pelosok desa ya. Berarti isi bacaan di sini pada paragraf 2 saja sudah sesuai dengan judul. Kita ke paragraf ketiga. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya, masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya di sektor pertanian. Ternyata ini masih berkaitan dengan paragraf kedua. Nah, kita ke paragraf ketiga. Sektor pertanian memiliki ketahanan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam penyediaan pangan. Bahkan, pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat di desa akan meningkat. Nah, berarti ini salah satu upayanya yaitu membangun pedesaan. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk. Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, terakhir, apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Sesuai ya, tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Pada paragraf 1 itu paragraf permulaan, pengenalan ya. Kemudian pada paragraf 2, 3, dan 4 itu menceritakan tentang upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan. Artinya judul dan isi bacaan sudah sesuai. Nah, kita lihat halaman 110. Bacaan tentang sukseskan gerakan literasi di masyarakat. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakatnya sejajar dengan bangsa lain. Upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan negara lain. Oleh karena itu, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan iptek. Nah, apakah paragraf 1 sudah sesuai dengan judul? Belum ya. Nah, kemudian yang paragraf kedua, secara sederhana membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat.
Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Nah, ini tentang penanaman minat baca. Belum menceritakan tentang mensukseskan gerakan literasi. Belum ke arah sana. Baru mau ya, tetapi masih pada penanaman minat baca. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Kalau ini hampir ya, tetapi belum menceritakan upaya untuk gerakan literasi di masyarakat. Belum ada tanda-tanda untuk sukseskan. Nah, itu cara sukseskannya yaitu dengan penanaman minat baca. Hanya ini belum dijelaskan secara detail ya. Kegiatan literasi ini diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau dikenalkan kepada masyarakat umum. Nah, kemudian pada paragraf ketiga ini baru menceritakan kegiatan literasi yang diharapkan dapat mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Nah, ini belum ada ajakan untuk mensukseskan gerakan literasi. Nah, kemudian apa? Pada paragraf keempat, kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian paragraf selanjutnya, kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibandingkan membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan, salah satunya perpustakaan. Nah, kemudian perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber-sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguatan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Nah, teman-teman, dari paragraf-paragraf di atas belum secara spesifik menjelaskan tentang sukseskan gerakan literasi, belum ada ajakan. Seharusnya pada setiap paragraf itu terdapat ajakan, ayo masyarakat lakukan upaya-upaya untuk mensukseskan gerakan literasi ya di masyarakat, sehingga judul pada bacaan kurang sesuai. Nah, yang sesuai bisa ya, tadi kan ada minat baca, menanamkan minat baca pada masyarakat, atau membuat judul yang lain ya. Nah, teman-teman, tidak semua bacaan itu sesuai dengan judulnya, sehingga kita harus membuat isi bacaan itu harus sesuai dengan judul. Nah, pada kegiatan bersama orang tua ya, ini ada kegiatan di buku siswa. Ini Ustazah jelaskan saja ya. Di buku siswa itu ada lakukan pengamatan terhadap saudara kalian yang sedang berada pada masa pubertas. Pada tugas subtema 2 itu kan ada soal untuk menceritakan ciri-ciri atau masa pubertas. Nah, kalian bisa mengamati saudara kalian jika kalian sendiri belum mengalami masa pubertas. Kalau laki-laki bersama ayah, kalau perempuan bisa bersama ibu. Atau jika yang laki-laki atau perempuan ingin mengetahui masa pubertas pada
yang laki-laki ingin mengetahui masa pubertas pada perempuan sebagai pengetahuan juga tidak masalah ya. Itu hanya dipakai untuk mengetahui pengetahuan ya. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri pubertas. Tuliskan nama saudara, ciri-ciri pubertas yang sedang dialami. Nah, karena setiap orang itu mengalami ciri-ciri yang berbeda. Ada masanya baru tumbuh jakun, misalnya pada laki-laki ya. Ada masanya baru berganti suara ya. Pada perempuan menjadi melengking. Nah, kemudian di lembar kegiatan siswa itu ada beberapa ya ciri-ciri masa pubertas. Nah, kita disuruh mengidentifikasi apakah dialami oleh laki-laki atau perempuan. Nah, coba teman-teman tebak ya. Kalau mengalami head itu dialami oleh laki-laki atau perempuan? Tentunya dialami oleh perempuan ya. Kalau tumbuh jakun itu dialami oleh laki-laki atau perempuan? Dialami oleh laki-laki. Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya. Membedakan ciri-ciri yang dialami oleh perempuan dan dialami oleh laki-laki. Nah, pada tugas kemarin pada subtema 2 itu kan disuruh menceritakan pengalaman. Teman-teman juga bisa atau boleh untuk menuliskan laporan hasil pengamatan dalam bentuk laporan juga tidak masalah. Untuk melaporkan itu bagaimana sih caranya? Yang pertama, teman-teman harus menentukan objek pengamatan. Artinya, siapa nih yang mau kalian amati? Apakah kakak, ataukah saudara laki-laki, ataukah ayah, ataukah ibu? Nah, ditulis ya. Nah, kemudian mengidentifikasi objek pengamatan. Kalian boleh melakukan wawancara, tidak perlu langsung mengidentifikasi ya. Atau kalau diri sendiri mau tahu apakah udah ada jakun atau tidak, coba diidentifikasi. Kalau melakukan objek pengamatan terhadap yang lain bisa dilakukan dengan wawancara. Nah, kemudian tulis hasil identifikasinya, ditulis ciri-ciri yang dialami apa saja. Bisa jadi yang sedang mengalami masa pubertas itu belum mengalami salah satu ciri-ciri yang biasanya dialami oleh laki-laki yang sedang masa pubertas atau perempuan yang sedang mengalami masa pubertas. Nah, kemudian baru menuliskan laporannya dengan baik. Jadi bukan hanya menuliskan ciri-ciri pubertas pada laki-laki apa saja, bukan hanya itu ya, tetapi harus ada apa? Harus ada objek pengamatan ya. Nah, demikian pada pembelajaran kelima dan 4 dan 5 tadi sudah Ustazah sedikit sampaikan. Pada pembelajaran 5 bisa kalian baca sendiri ya. Itu hampir sama dengan pembelajaran 4. Tetapi pada pembelajaran kelima kalian baca arti penting kerjasama dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, coba kita renungkan. Apakah kalian sudah bisa menjelaskan isi reklame? Tadi Ustazah sudah menjelaskan isi reklame bisa berupa apa saja ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian sudah bisa menyebutkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan? Nah, kemudian yang ketiga, apakah kalian bisa menjelaskan keterkaitan judul bacaan dengan isinya? Tadi sudah Ustazah jelaskan. Berarti kalian harus mengetahui setiap paragraf ya. Nah, sudah selesai. Sekian dari Ustazah ya. Pelajari dan kerjakan uji kompetensi 4 dan 5 pada halaman 89, uji kompetensi 5 ya. Kemudian pada halaman 86 uji kompetensi 4. Silahkan kalian pelajari dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.